Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa haidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina warka'is sujud wa ij'alna lan elingon nalikane ndadeaken sapa ingsun Allah dhateng al-baita ing Ka'bah panggonan ziarah seluruh penjuru manusia masabatan ing dadi panggone bali linnasi tumraping menungso wa amnan lan dadi aman sentosa nyaman pokoke wa takhitulan padha gawe sira kabeh min maqami Ibrahim saking maqam Ibrahim dadake musala enggon dadi panggonane salat wa ngaitena lan wis janji sapa ingsun Allah ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail antahira yaiku antahira yen ta padha nucakno sira loro baitia ing Ka'bah ingsun lito ifina tumrape wong kang padha tawaf kabeh wal ngakifina lan wong kang padha iktikaf kabeh warka'i sujudi lan wong kang padha rukuk kabeh wa sujudi lan tur padha sujud kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 125 dengan tema yaitu janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya sampai kita ini agar mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia seluruh penjuru dunia. Ka'bah tempat yang aman. Dan Allah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Mushola itu tempat sholat. Apa sih dimaksud makam Ibrahim? Makam Ibrahim ialah tempat berpijak bagi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail yang membantunya. Jadi Nabi Ibrahim tukangnya, Nabi Ismail kulinya. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu untuk menenteramkan hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menenteramkan hatinya kaum muslimin dalam menghadapi keingkaran orang-orang kafir. Dan untuk menerangkan kepada orang musyrik, untuk menjelaskan, menerangkan orang Yahudi dan Nasrani bahwa agama yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam itu adalah agama yang seasya, seirama
sesuai dengan agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama nenek moyang mereka. Jadi berani membuktikan tuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada dua faedah yang dapat diambil dari ayat ini sehubungan dengan didirikannya Ka'bah. Pertama gini, Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia untuk ibadah. Itu sejak zaman dahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai saat ini. Ka'bah itu terus menjadi tempat berkumpul manusia dari segala penjuru. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad jadi Rasul, Ka'bah itu sudah dikunjungi ziarahi seluruh penjuru manusia di dunia. Itu sudah kodrat. Bahkan Mbah Yai Abdul Karim Joyo Dipura pengasuh Ponpes Singauli Songo, Kartoharjo, Magetan, Jawa Timur, itu cerita kepada saya, Ka'bah itu yang tawaf mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu dia tidak ada hentinya. Kok berhenti 1 menit saja dunia itu kiamat. Jadi Ka'bah itu terus diputari, dikelilingi terus oleh manusia. Masya Allah, ya betul itu. Sesuai dengan arah jarum jam. Searah lawalan jarum jam ya, perlawanan ya. Cara ngudek kopi ini seperti orang tua. Jadi dari kanan ke kiri itu. Nah. Jadi seluruh manusia segala macam bangsa suku semuanya di dunia itu menghormati dan melaksanakan ibadah haji. Coba ibadah itu sejak zaman dulu, tidak sekarang saja. Hati mereka orang-orang itu merasa tentram, ditinggal sekitar Ka'bah, senang, seolah tidak mau pulang. Sebab apa? Setelah kembali ke tanah air, hati jiwanya mereka yang sudah di tanah air ingin kembali lagi ke situ. Itu saya percaya itu. Yang saya bermimpi melihat Ka'bah saja juga ingin ke sana, itu baru mimpi, apalagi yang sudah asli ke sana seperti apa ingin kembali laginya itu. Kedua, faedah kedua, Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang aman. Maksudnya gini, Allah menjadikan Ka'bah itu tanah yang berada di sekitar Masjidil Haram sebagai tanah dan tempat yang aman. Aman bagi orang-orang yang berada di sana, aman. Maka sejak dulu sampai saat ini, sampai sekarang, sampai hari kiamat, orang-orang Arab mengagungkan dan menyikanya, melindunginya. Ya. Walaupun orang-orang Arab terkenal dengan sifat suka menuntut bela atas orang atau kabilah yang membunuh atau menyakiti atau menghina keluarganya, di mana saja mereka temui orang atau kabilah itu, penuntutan balas akan mereka laksanakan, kecuali bila mereka menemunya di tanah haram, aman ini. Mereka tidak mau mengganggu sedikit pun, aman. Memang dalam pada itu sejak zaman dahulu banyak usaha dari orang-orang sendirilah atau dari bangsa-bangsa yang lain untuk menguasai tanah haram. Bahkan ingin merusak Ka'bah, tetapi selalu digagalkan oleh Allah. Contoh, Raja Abrah naik gajah dari Raja Najasyi dengan tentaranya puluhan ribu gajah untuk menguasai tanah haram dan Ka'bah. Apa yang terjadi? Mereka dihancurkan oleh Allah. Itu pas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Langsung artinya saja. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat, kering, tidak ada apa-apanya, ludes, hancur, lebur. Dalam surah Al-Ankabut ayat 67, artinya, tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok,
Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah nih. Allah memerintahkan agar makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat. Faedah perintah itu ialah untuk menghadirkan perintah itu di dalam pikiran atau agar manusia mengikuti apa yang diperintahkan itu. Seolah-olah perintah itu dihadapkan kepada mereka sehingga perintah itu tertanam di dalam hati mereka, hati kita. Dan hati mereka, hati kita merasa bahwa diri mereka termasuk orang yang diperintah. Kita pun seperti ngaji ini merasa diperintah juga. Jangan sampai dikabas. Ini saja merasa diperintah. Dengan demikian maksud ayat ialah orang-orang dahulu yang beriman kepada Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar menjadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Perintah itu ditujukan pula kepada orang-orang yang datang kemudian yang mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah dan mengakui Kanjeng Nabi Muhammad SAW salah seorang dari anak cucu Nabi Ibrahim sebagai Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Kita harus yakin Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkannya dalam arti yang sebenarnya dan dalam arti kiasan. Jadi dua arti. Membersihkan dalam arti yang sebenarnya begini. Membersihkan dari segala macam benda yang dihukumkan najis. Seperti segala macam kotoran. Ya dibersihkan. Sedangkan membersihkan dalam arti kiasan ialah membersihkannya dari segala macam perbuatan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Contohnya perbuatan menyembah berhala, berarti sembah. Perbuatan yang terlarang, bertengkar, dan macam-macam lah. Itu kan menimbulkan kesyirikan juga. Perintah Allah membersihkan Ka'bah ini sekalipun ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga termasuk perintah itu kepada orang-orang yang datang setelah itu, ya manusia-manusia sampai akhir zaman. Allah menanamkan Ka'bah yang didirikan itu dengan rumah Allah, artinya Baitullah. Ini nanti didengarkan, hati-hati jangan sampai salah paham. Hati-hati. Allah menamakan Ka'bah. Allah menamakan Ka'bah yang didirikan itu dengan rumah Allah, artinya Baitullah. Penamaan itu bukan berarti Allah tinggal di dalam atau di sekitar Ka'bah, hati-hati. Tetapi maksudnya ialah bahwa Allah menjadikan rumah itu tempat beribadah kepada Allah dan dalam beribadah menghadap ke arah Ka'bah. Ini harus dirasakan tersabi. Hikmah menjadikan Ka'bah sebagai rumah Allah dan menjadikan sebagai arah menghadap di dalam beribadah kepada Allah pencipta dan penguasa seluruh makhluk agar manusia merasa dirinya dapat langsung menyampaikan pujian, pernyataan syukur, permohonan pertolongan dan permohonan doa kepada Allah. Manusia akan dapat menyatakan pikirannya dalam beribadah kepada Allah bila tidak dilakukan di tempat tertentu dan menghadap ke arah tertentu. Dengan adanya tempat tertentu dan arah tertentu sebagai persatuan, manusia dapat menambah keimanannya setiap saat, memperdalam pengetahuannya, dan mempertinggi nilai-nilai rohani dalam dirinya. Kenapa? Dengan demikianlah dia, manusia, merasakan seolah-olah Allah ada di hadapannya. Demikian sangat dekat, saking dekatnya tidak ada yang membatasi antaranya kita dengan Allah. Manusia dengan Allah tidak ada yang membatasi. Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa kemana saja manusia menghadap dalam beribadah, berdoa akan menemui wajah Allah, zat Allah, dan sampai kepadanya. Jadi otomatis itu. Karena apa? Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa penamaan Ka'bah sebagai rumah Allah hanyalah untuk mempermudah manusia dalam membulatkan pikirannya dalam beribadah. Pada asasnya Allah maha besar, Allah maha mengetahui, dan Allah maha luas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.